Nah, saatnya bikin kue keranjang nih. Kue keranjang harus ada pada setiap perayaan Imlek. Karena kue yang terbuat dari tepung beras ketan ini memiliki makna yang mendalam bagi warga Tionghoa. Sebelum kita ngulik makna dan filosofi di balik kue berbentuk bulat ini, langsung aja yuk kita tengok ke dapurnya Bu Iin yang lagi kebanjiran pesanan kue keranjang. Nah, buat bikin kue dengan sebutan Niangao dalam bahasa Mandarin ini, langsung aja kita menuju Jalan Burok, Kota Tangerang, tepatnya ke Gang SPG. Dulu ceritanya kan katanya kakek kan nggak ada kerjaan. Jadi buat dodol sama kue keranjang. Dulu bikinnya setahun sekali. Tiap Imlek, Lebaran. Pas itu banyak orang cari oleh-oleh. Jadi pas udah jatuh ke anak, bikin tiap hari dodol. Belajar dulu nangkarin tepung. Kan diayak dulu tepungnya ditumbuk, dulu mah belum punya mesin, jadi itu numbuk. Ngedodolnya kan nggak banyak dulu mah, sedikit-sedikit, dodol sendiri, suami saya sama kakeknya, mertua saya yang ngajarin. Nangkar tepung pertama berapa mangkok gitu, dulu nggak ditimbang pakai mangkok, tapi bisa, siapa tahu nanti bisa nurunin, kan udah terbukti bisa nurunin saya. Iya, tujuan saya gitu, daripada nganggur. Sebelum membuat kue keranjang, yang perlu disiapkan justru keranjangnya nih. Namanya juga kue keranjang ya. Karena keranjangnya nanti berlubang, jadi untuk wadah kue keranjang ini harus diberi alas menggunakan daun pisang. Tapi sebelumnya, daun pisang ini harus dilayukan terlebih dahulu ya, agar teksturnya lentur dan gak mudah sobek. Alasnya juga bukan dari daun pisang biasa loh. Ya kan kue kadang-kadang kan dalam sekali itu kan ada yang bocor. Ya nggak keambil kan. Jadi ya kita nggak bisa ngitung lah, kalau bocor kan nggak kejual. Kadang-kadang kalau ngedaoninnya kurang rapi, pada bocor. Bocor apa itu ya, Bu? Ini. Tuh ada banyak kue bocor. Berarti pada tumpah-tumpah tuh ya? Bukannya tumpah, dia daunnya pecah. Jadi nggak kejual. Bisa 4.000-an, 4.000 pelapak sehari. Nah, untuk bikin kue keranjang sendiri, bahan baku utamanya adalah tepung beras ketan. Mirip banget sama bahan baku untuk membuat dodol. Tapi sebelum dimasak, tepung beras ketannya harus diayak dulu nih, supaya bulir-bulir tepung yang halus aja yang bisa dimasak. Kalau tepung-tepung kasar udah dipastikan gak tersisa, berikutnya tepung pun masuk ke dalam mesin pengaduk khusus seperti ini. Nah, dalam mesin adonan ini, tepung dicampurkan dengan gula putih yang udah dicairkan. Supaya tercampur merata, maka tunggu mesin bekerja selama kurang lebih 20 menit dulu ya. Pakai tangan, dia pujak. Kalau sekarang ada mesin. Lama dulu mah. Pokoknya lama udah nggak kelar sejam. Sekarang mah enak kayak mesin. Ya sekitar 20 menitan. Tiap tahun menanjak. Tambah. Kalau udah selesai seperti ini, maka tepung akan didiamkan terlebih dahulu selama 2 minggu dalam wadah khusus hingga adonan berubah warna menjadi kemerahan. Setelah itu, adonan dimasak menggunakan api yang berasal dari bara kayu selama 12 jam lamanya. Dalam sehari, Bu Iin dan ratusan karyawannya ini bisa mengolah sekitar 1 ton tepung beras ketan menjadi kue keranjang. Tapi bikin laku ya. Bikin laku. Bukannya semakin mengurang, bikin laku. Bikin banyak orang cari. Ya kalau kita, saya sekeburunya sih, kalau nggak keburu ya nggak diterima. Gitu. Pembuatan saya nih kuatnya satu hari berapa. Ada pegawai yang baru enggak, yang ngedaonin. Kadang-kadang kayak sekarang nih lagi banyak yang baru. Bisa dia kerja di orang pindah ke kita, itu kan itu jadi menambah. Memang kita kan lagi banyak pesanan.
Ya dia pengen pindah ya kita terima gitu. Sedangkan tiap-tiap kemasan keranjang diperuntukkan menampung 500 gram atau setengah kilogram kue keranjang yang udah masak. Tiap hari raya Imlek, kue keranjang buatan generasi ketiga Nyonya Lau ini nggak henti-hentinya menjadi buruan pelanggan. Meski Bu Iin sendiri nggak pernah mematok target atau membatasi pesanan yang bisa mereka buat setiap harinya. Ya tergantung kekuatan kitanya buatnya berapa banyak gitu. Masak sehari berapa, nanti kita nerima pesanan sesuai kemampuan kita. Berapa biji 1 ton bisa berapa itu? 2.000. 2.000 in piece. Wah bangga lah. Laku, terkenal, orang mana-mana pada tahu gitu. Semangat bikinnya gak? Ya semakin maju lah, makin laku, maju, orang pakai banyak gitu. Gitu aja harapannya. Ya kan kue kadang-kadang kan dalam sekali itu kan ada yang bocor. Ya nggak keambil kan. Jadi ya kita nggak bisa ngitung lah, kalau bocor kan nggak kejual. Kadang-kadang kalau ngedaoninnya kurang rapi, pada bocor. bocor apa gitu ya Bu? Ini. Lo ada banyak kue bocor. Sama ini apa? Berarti pada tumpah-tumpah tuh ya? Bukannya tumpah, dia daunnya pecah. Daunnya Jadi nggak kejual. Paling ntar buat bagi-bagi karyawan aja kalau pulang. Buat oleh-oleh. Tradisi kue keranjang memang wajib ada pada setiap perayaan Imlek. Hal ini nggak lepas juga dari budaya dan kepercayaan yang berlangsung selama berabad-abad. Dalam setiap perayaan besar, simbol-simbol yang ada menjadi representasi dari doa dan harapan akan kehidupan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Dalam perkembangan zaman sekarang, kue keranjang digunakan untuk penghormatan kepada leluhur atau kepada keluarga yang sudah almarhum. Biasanya ditaruh di altar atau meja-meja sembahyang orang Tionghoa. Iya, tekstur yang lengket ya, dari bentuknya lalu rasanya yang lengket itu mencerminkan persaudaraan yang erat ya, yang sulit dipisahkan gitu. Kalau bisa tidak terpisahkan gitu. Nah, dengan adanya kue keranjang itu tadi simbol harmoni, kerukunan keluarga, dan rasa manis itu mencerminkan atau mewakili hal-hal yang baik gitu, yang sifatnya dalam kalangan Tionghoa biasanya berkaitan dengan rezeki ya. Oh iya, bahan baku utama kue keranjang yang berupa tepung beras ketan dan gula memberi tekstur lengket ketika sudah matang. Hal ini mengingatkan kita dengan dodol ya. Namun, kue keranjang ini karakternya lebih padat. Dalam pembuatan kue keranjang, penggunaan bahan baku mengandung pesan dan harapan yang tidak terkatakan namun tetap tersampaikan. Legenda kedua yang paling terkenal di kalangan masyarakat Tionghoa itu tentunya adalah dari legenda makhluk bernama Nian. Makhluk bernama Nian itu adalah makhluk mitologi zaman Tiongkok kuno. Nah, dia ini suka turun ke pemukiman warga untuk pada saat dia lapar ya, untuk memangsa hewan ternak, memangsa bahkan manusia begitu. Nah, ini menakutkan bagi masyarakat. Akhirnya di kalangan masyarakat itu ada seseorang bernama Kao. Nah, dia berinisiatif membuat atau memasak suatu kue dari ketan dan beras dan gula merah berbentuk seperti bulatan gitu, keranjang gitu. Nah, kemudian kue tersebut ditaruh di rumah-rumah penduduk. Ketika makhluk Nian itu lapar, dia turun dari sarangnya ya, mungkin di atas gunung atau di gua gitu, turun ke pemukiman warga. Dia melihat kue itu di depan rumah warga, dia menyantap kue itu. Dan dia karena dia sifatnya lengket gitu ya, kuenya itu lengket, padat gitu dan ada rasa manis, itu mengenyangkan si makhluk itu. Nah, karena dia kenyang, dia tidak menyantap yang lain-lain. Kemudian dia setelah kenyang dia naik lagi ke tempat tinggalnya. Nah, sejak itulah kue keranjang itu menjadi suatu simbol untuk menghalau hal-hal negatif ya, menghalau makhluk Nian pada masa itu. Nggak cuman itu, simbol-simbol pada perayaan Imlek membawa pesan mendalam dan personal. Seperti halnya dalam kue keranjang, teksturnya yang lengket melambangkan keeratan hubungan antar anggota keluarga agar tidak mudah terpecah belah, serta harapan agar derajat keluarga meningkat setiap tahunnya.
Ini pertanyaan menarik ya, karena bentuknya kan bertumpuk ya, dari banyak sampai ke mengerucut gitu. Nah itu ada artinya, jadi itu mencerminkan tahapan kemajuan seseorang dalam hal kepribadian, dalam hal rezeki ya, dia terus menanjak. Dia menanjak sampai puncak gitu. Jadi suatu bentuk harapan terhadap kebahagiaan, rezeki, karir, perjodohan gitu untuk menjadi semakin baik setiap tahunnya. Sementara untuk lampion yang menjadi simbol harapan dan pencerahan batin tidak hanya sekedar dekorasi, tapi juga membawa pesan spiritual dan sosial agar energi positif dan batin yang terang selalu melingkupi kehidupan manusia dan keluarganya. Sebab nyala atau cahaya lampion itu yang mencerminkan suatu kejayaan, kemakmuran gitu, kesejahteraan. Kalau mengenai warna merah sendiri, pernah ada penelitian dari akademisi di Amerika, itu meneliti tentang berbagai warna di dunia. Dia menemukan bahwa warna merah adalah warna yang memiliki kroma dan frekuensi yang paling tinggi. Sementara itu, perayaan Imlek pada kalender Masehi 2026 bertepatan dengan tahun Shio Kuda Api yang dianggap sebagai tahun penuh energi, keberanian, dan perubahan dinamis. Kombinasi ini lambang energi yang besar dan keberanian dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melakukan perubahan besar dalam hidup, berinovasi, dan mengambil peluang yang menuntut keberanian tinggi. Tapi bener nggak sih? Nah, kalau tahun kuda api ini menarik ya. Berarti kan ada dua unsur di situ, hewan kuda dan api. Nah, hewan kuda itu kan makhluk yang disimbolkan dengan kecepatan, ketangkasan, ya, gesit gitu kan, lari ya kuda ya. Nah, sedangkan api itu ya sesuatu yang menyala, yang penuh semangat gitu. Nah, tetapi api juga jangan lupa, dia bisa kalau kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Nah, sehingga kalau kita balik ke kuda api tadi, tahun yang penuh dinamika, penuh semangat, penuh kesempatan, tetapi juga perlu hati-hati. Jangan sampai terlalu bersemangat, sampai merugikan kita sendiri. Misalnya kita terlalu bersemangat, bekerja, mencari uang, mengejar berbagai macam kesempatan di dunia ini, tetapi mengorbankan kesehatan, mengorbankan hubungan baik dengan keluarga. Jadi perlu ada keseimbangan antara work-life balance. Dalam pandangan Konfusianisme yang melandasi banyak tradisi Imlek, seseorang tidak bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain jika ia belum selesai dengan dirinya sendiri. Imlek tidak hanya sekedar perayaan, di dalamnya ada simbol-simbol syarat pesan dan ajaran. Pada kue keranjang, kebahagiaan sejati bermula dari tekad individu untuk maju, yang dibarengi dengan optimisme dan kejernihan pikiran yang terwujud dalam sebuah lampion. Keduanya pun sebaiknya terikat erat dalam harmoni sebuah keluarga.